Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Hal aneh tersebut adalah dia mendengar kalau ada bisikan di telinganya, dan dari bisikan itu ngomong, "Kamu tidak akan selamat dari gunung ini." Sontak saja dia langsung mengucapkan istighfar berulang-ulang kali dan berdoa agar diberikan keselamatan. Tak sampai situ, gangguan yang dialami Saipul, dia kembali lagi merasakan hal yang tidak mengenakan kembali. Dia melihat kalau ada sekilatan bayangan putih yang lewat, tapi di situ dia masih tidak berpikir yang aneh-aneh, karena dia tahu bahwa hal yang seperti itu sudah biasa ketika sedang mendaki. Lama dia berjalan, sampai di suatu ketika dia menemukan jalan berlubang dan bercabang. Yang dia tahu kalau jalan menuju ke Cemoro Kandang itu cuma ada satu jalur, tapi di sini kenapa ada dua? Dia sempat berpikir jalur mana yang harus dia lewati, dan tidak lama kemudian dia pun memilih jalan yang mau dia lalui. Dia di sini mengambil jalur yang sebelah kanan. Lanjutlah dia untuk berjalan, dan tidak beberapa lama kemudian dia melihat kalau ada seorang pendaki wanita yang sedang berjalan di depan dia. Sontak saja dia langsung memanggil si pendaki itu. "Mbak, tunggu sebentar," panggil Saipul. Tapi seketika pendaki itu dipanggil, pendaki itu hanya terus berjalan dan tetap tidak menghiraukan panggilan suara Saipul. Sempat gondoklah Saipul ini. Bagaimana dia tidak gondok? Karena saat pendaki wanita itu dipanggil, hanya terus berjalan ke depan. Terus Saipul berbicara dalam hatinya, ya udahlah ya, gua samperin aja nih orang." Langsung tuh dia nyamperin si pendaki wanita tersebut. Cukup lama Saipul menghampiri si pendaki wanita itu. Lama-lama dan ternyata dia baru sadar, semakin dia menghampiri si pendaki itu, semakin cepat pula langkah si pendaki wanita tersebut. Tidak lama kemudian, Saipul pun berhenti dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah si pendaki itu seorang manusia atau hanya sesosok demit yang menyerupai seseorang pendaki? Tidak mau diambil pusing, dia pun berhenti dan beristirahat kembali. Tidak lama setelah dia beristirahat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di balik semak-semak, dan betapa kagetnya dia ketika melihat kalau ada seorang pendaki wanita yang berjalan mendekat ke arahnya. Dia pun berpikir, bukankah itu pendaki yang kulihat tadi? Kenapa tiba-tiba ada di balik semak-semak? Karena terheran, Saipul pun bertanya kepada pendaki wanita tersebut, "Maaf Mbak dari mana ya? Kok keluar dari balik semak-semak?" tanya Saiful. "Oh iya mas, saya Lina. Saya seorang pendaki juga mas. Saya tersesat mas. Untung aja saya bisa ketemu sama mas," jawab Lina. Saipul pun sempat terdiam sebentar karena dia berpikir kalau wanita ini tersesat, kenapa dia tenang-tenang saja dan malah tersenyum? Seharusnya kan kalau dia tersesat, pasti dia gelisah, tidak mikir panjang lah dia. Kemudian dia pun bertanya lagi kepada wanita tersebut, "Mbak, sudah berapa lama tersesat di gunung ini? Dan kenapa kok mbaknya bisa tersesat?" tanya Saipul. "Sudah 2 hari mas saya tersesat, dan masalah saya bisa tersesat itu ceritanya panjang mas,"
jawab Lina. Lina pun kembali bertanya, "Oh iya mas, saya boleh ikut mas tidak? Saya sudah tidak tahu lagi harus kemana." Sempat heranlah Saipul, karena logikanya, kalau benar-benar si wanita ini sudah tersesat selama 2 hari, pasti pakaiannya sudah pada kotor. Tapi ini tidak, pakaiannya itu sama saja seperti orang yang akan start pendakian, belum kotor dan masih benar-benar bersih. Saipul pun menjawab, "Bukannya saya tidak mau mbak, tapi saya lagi ingin sendiri." Dan Mbak Lina pun menjawab, "Tolong mas, saya benar-benar sudah tidak tahu lagi harus kemana." Karena kasihan, Saipul pun mengiyakan kalau dia boleh ikut bersamanya. "Makasih ya mas," saut si Lina. Lanjutlah Saipul berjalan bersama Lina, dan dia teringat sesuatu, kalau perjalanan dia itu terasa lama sekali. Saipul pun melihat jam tangannya, dan betapa kagetnya dia ketika melihat jam tangannya itu, bahwa jam tangannya sudah menunjukkan jam 2 siang. Secara kan waktu paling lama ditempuh dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang itu sekitar 1 jaman, tapi ini malah hampir 3 jam dia berjalan. Saipul pun mulai gelisah dengan apa yang dia alaminya. Ditambah dia sedang bersama seorang pendaki wanita yang tidak dia kenal. Seiring dia berjalan dan sampai pada akhirnya waktu menunjukkan jam 4 sore, dia pun mulai panik, bukan gelisah lagi. Dan Saipul berpikir, apakah aku tersesat? Terdiamlah sebentar, dan ada yang menepuk dia dari belakang, dan itu ternyata Lina. Lina pun bertanya ke Saipul, "Mas, kenapa? Kepalanya pusing ya mas? Atau gak enak badan? Atau jangan-jangan mas lagi memikirkan sesuatu?" tanya si Lina. "Tidak kok mbak, saya baik-baik saja, dan saya tidak lagi sedang memikirkan apa-apa," jawab Saipul. "Oke deh mas, tapi kalau misalkan ada apa-apa, bilang Lina saja mas. Kali aja Lina bisa bantu," kata si Lina. Singkat cerita, malam pun tiba. Saipul pun mendirikan tenda dan berpikir untuk bermalam di sini, karena dia tahu kalau pendakian ini sudah tidak beres lagi, dan sudah banyak hal aneh yang telah terjadi, dan ditambah hari yang sudah mulai malam. Selesai dia mendirikan tendanya, seperti biasa, dia pun mengeluarkan semua sisa logistiknya dan mengeluarkan semua peralatannya, termasuk alat masak. Selesai dia mengeluarkan barang-barangnya, dan dia pun langsung masak, dibantu oleh Lina. Singkat cerita, mereka berdua pun selesai memasaknya, dan mereka berdua pun makan bersama. Sambil makan bersama, mereka berdua pun saling berbincang satu sama lain. Tidak lama setelah mereka berdua selesai makan, mereka berdua langsung masuk tenda. Oh iya, di sini Lina tidak membawa tenda. Ya mau tidak mau, Saipul harus satu tenda bersama si Lina. Masuklah mereka berdua ke dalam tenda dan melanjutkan pembicaraannya yang tadi di luar. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9:30 malam, dan mereka berdua pun tidur. Di sini Saipul tidak bisa tidur kembali karena dia masih kepikiran sama apa yang telah terjadi terhadap dia sewaktu di Ranukumbolo. Di sini dia terus berusaha mencoba tidur, tapi sama saja rasa kegelisahan sewaktu itu masih berbekas. Tidak lama kemudian, Lina pun bangun dan bertanya ke Saipul,
"Loh, Mas, kok belum tidur?" tanya Lina. Iya Lin, belum ngantuk nih." "Oh ya udah Mas, tapi tidurnya jangan malam-malam Mas, biar besok bisa bangun pagi. Soalnya kita harus lanjut berjalan lagi." "Ya udah ya Mas, Lina mau lanjut tidur lagi." "Iya Lin," jawab Saipul yang terheran-heran. Saipul pun kaget, kenapa Lina berbicara seperti itu, yang seakan-akan Lina ini tahu sesuatu hal. Kalau Saipul pernah berpikir, apakah aku tersesat? Karena Saipul tidak mau berpikir panjang lagi, Saipul pun melupakan perkataan si Lina dan mencoba untuk tidur kembali, yang pada akhirnya Saipul pun bisa tertidur. Singkat cerita, sama seperti yang telah terjadi di waktu sebelumnya. Tapi di sini Saipul terbangun karena dia mendengar kalau ada suara orang berbicara di luar tenda, yang pada akhirnya membuat dia untuk melihat keluar. Ketika dia melihat ke arah luar tenda, dia pun terkaget melihat Lina ini sedang berbicara dengan sesosok kakek tua yang berpakaian seperti seorang kiai, yang notabene memakai sorban dan baju yang serba putih dengan jenggotnya yang panjang. Sontak saja dia pun langsung menutup tenda dan langsung melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Ketika dia bangun tidur, kagetlah dia karena Lina ini sudah tidak ada di dalam tenda. Ketika dia mengetahui Lina sudah tidak ada di dalam tenda, sontak saja dia langsung terdiam dan melihat ke arah luar kembali, yang ternyata Lina sudah bangun dan telah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka berdua makan. Setelah dia tahu bahwa Lina ada di luar dan sudah memasakkan makanan untuk dia pun bertanya kepada Lina. "Lin, kau sudah bangun?" tanya Saipul. "Sudah Mas, saya sudah bangun dari tadi." "Oh iya Mas, ini saya sudah membuatkan sarapan untuk kita makan sekarang," jawab dan ujar Lina. "Rajin sekali kamu Rin." Makasih ya Lin, sudah buatkan aku sarapan," kata Saipul. Ketika dia dan Lina selesai sarapan, Saipul ingin sekali berbicara soal yang tadi malam. Tapi dia sempat berpikir, kalau misalkan dia bertanya tentang yang semalam tadi, takutnya Lina ini berpikir kalau dia sedang dimata-matain oleh Saipul. Singkat cerita, dia pun sudah agak melupakan masalah yang tadi malam itu. Bersiap-siaplah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan. Waktu itu jam sudah menunjukkan jam 7:30 pagi. Berangkatlah mereka berdua untuk mencari jalan keluar bersama. Ketika di perjalanannya itu, Saipul kembali merasakan keganjilan, tapi tidak tahu apa yang saat ini dia rasakan. Di situ sempat berhenti dia di salah satu pohon yang besar. Ketika dia beristirahat dan bersandar di pohon besar itu, dia merasakan tas kerirnya itu kok semakin lama semakin berat. Dan ternyata ketika dia menoleh ke arah kerirnya itu, tiba-tiba dia melihat dua sosok demit yang sedang duduk di atas kerirnya Saipul. Sontak saja Saipul pun membaca ayat suci Al-Quran, dan secara bersamaan dua sosok itu akhirnya lepas dan pergi dari tas kerirnya Saipul. Lanjut mereka berdua berjalan, sampai pada akhirnya mereka berdua pun tidak sadar bahwa jam sudah menunjukkan 2:30 sore. Dan di sini Saipul mulai merasakan kalau
dia sudah masuk ke dimensi lain. Saipul sempat berputus asa untuk bisa keluar dari alam gaib dan berbicara kepada dirinya sendiri, kalau emang benar ini waktunya saya untuk kembali kepadamu, tolong jaga kedua orang tua saya dan berikan mereka berdua kesehatan dan kesejahteraan. Tidak lama dari itu, Saipul berpikir seperti itu. Lina pun datang menepuk pundaknya Saipul dari belakang. Dan Lina pun bertanya kepada Saipul, "Mas, tenang aja, kita pasti bisa keluar dari sini kok," kata Lina. "Hah, maksud kamu apa, Lin?" tanya Saipul. "Bukan apa-apa kok, Mas. Udah, Mas tenang aja. Berdoa aja kepada Sang Kuasa, biar kita bisa diberikan jalan keluarnya," ujar si Lina.